Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Saputra Nugraha Akbar dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan NIM 122490032. Saya di sini akan membuat sebuah pemrograman live view. Yang pertama adalah live view MATLAB versi low pass filter, yang kedua MATLAB high pass filter, dan ketiga MATLAB band pass filter. Baiklah, saya akan membuatkan codingan yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dalam pemrograman MATLAB tersebut. Yang pertama adalah W1 sama dengan 0.20,005.25. W1 adalah array yang berisi nilai-nilai frekuensi dari 0 hingga 5 dengan selang 0,05. Ini digunakan untuk mengatur rentan frekuensi pada filter pertama. B1 sama dengan 0,5279. B1 adalah koefisien pembilangan dari filter pertama. Selanjutnya adalah A1 ada sama dengan dalam kurung siku 1,02750.5279 dalam kurung siku. A1 adalah koefisiensi penyebutan dari filter pertama. H1S sama dengan frekuensi B1,A1, W1 dalam kurung. Frekuensi adalah fungsi MATLAB digunakan untuk menghitung frekuensi dari sistem dengan fungsi transfer yang dinyatakan oleh koefisiensi pembilangan B1 dan penyebutan A1 pada rentang frekuensi W1. Selanjutnya adalah plot. W1, ABS dalam kurung H1S, titel dalam kurung filter H1S. Plot W1 ABS H1S digunakan untuk membuat plot magnitud respon frekuensi dari filter pertama terhadap rentan frekuensi W1. Selanjutnya titel filter H1S memberikan judul plot yang menunjukkan filter yang sedang dianalisis. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba run section. Baiklah, seperti yang kalian lihat, filter low pass adalah filter yang dalam bentuk gelombang yang bermula dari atas dan kemudian akan turun ke bawah semakin kecil. Selanjutnya adalah yang kedua. Yang kedua adalah filter high pass filter. Untuk diagram gelombangnya seperti berikut. Fungsi W2 adalah di dalam filter high pass filter adalah array yang berisi nilai-nilai frekuensi dari 0 hingga 0,3 dengan selang 0,001 untuk rentan frekuensi filter kedua. Ini adalah B2 adalah array yang berisi nilai-nilai frekuensi 0 adalah koefisiensi pembilang dari filter kedua. Selanjutnya A2 adalah koefisiensi penyebut dari filter kedua. H2 frekuensi B2 A2 W2 adalah menghitung respon frekuensi dari sistem filter kedua dengan fungsi transfer yang dinyatakan oleh B2 dan A2 pada rentang frekuensi W2. Plot ABS titel filter H2 dalam membuat plot magnitudo respon frekuensi dan filter kedua terhadap rentang frekuensi W2 dengan judul filter H2S. Selanjutnya adalah filter bandpass filter. Yang kalian lihat di sebelah kanan terdapat bentuk gelombang bandpass filter, yang mana adalah W3 adalah array berisi nilai-nilai frekuensi dari 0 hingga 10 dengan selang waktu 0,01 untuk rentang frekuensi filter ketiga.
B2, B3 adalah koefisiensi pembilang dari filter ketiga. A3 adalah menghitung respon frekuensi dari sistem filter ketiga dengan fungsi transfer yang dinyatakan oleh B3 dan A3 pada rentan frekuensi W3. Plot dan titel adalah membuat plot magnitude respon frekuensi dari filter ketiga terhadap rentan frekuensi W3 dengan judul filter H3S. Selanjutnya adalah sama seperti sebelumnya, ini adalah gelombang low pass filter tapi menggunakan koefisiensi atau nilai yang berbeda. Baiklah, yang pertama adalah B1 dan A1 adalah koefisiensi dari filter digital pertama dalam domain Z. Z-nya adalah B1 dan A1, H1Z dan W1T sama dengan frekuensi B1 A1 100 dalam menghitung respon frekuensi dari filter digital menggunakan fungsi frekuensi. Titik B1 adalah koefisiensi pembilangan dan A1 adalah koefisiensi penyebut. Dan 100 adalah jumlah titik frekuensi yang diinginkan. Selanjutnya adalah plot. Adalah memplot magnitude respon frekuensi filter digital pertama terhadap rentan frekuensi W1T. Selanjutnya adalah titel, ada menambahkan judul pada plot untuk menunjukkan filter yang sedang dianalisis. Selanjutnya adalah filter high pass filter yang menggunakan nilai yang berbeda dengan sebelumnya. Untuk gelombangnya bisa kalian lihat di samping. Dalam pemrograman tersebut, nilai B2 dan A2 adalah koefisiensi dari filter digital kedua dalam domain Z. Dan H2Z W2T sama dengan frekuensi B2 A2 dan 100 dalam menghitung respon frekuensi dari filter digital kedua menggunakan frekuensi. Selanjutnya adalah plot W2T ABS H2Z dalam memplot magnitude respon frekuensi filter digital kedua terhadap rentan frekuensi W2T. Selanjutnya adalah titel, menambahkan judul pada plot untuk menunjukkan filter yang sedang dianalisis. Selanjutnya adalah bandpass filter yang menggunakan nilai yang berbeda. Nilai B3 dan A3 adalah koefisiensi dari filter digital ketiga dalam domain Z. H3Z W3T adalah sama dengan frekuensi B3 A3 100 sama menghitung respon frekuensi dari filter digital ketiga menggunakan frekuensi. Selanjutnya adalah plot dalam memplot magnitude respon frekuensi filter digital ketiga terhadap rentan frekuensi W3T. Selanjutnya adalah titel, ada menambahkan judul pada plot untuk menunjukkan filter yang sedang dianalisis. Nah, sebelum kita mengakhiri video ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu low pass filter. Low pass filter adalah jenis filter yang memungkinkan sinyal dengan frekuensi rendah di bawah frekuensi cut off melewati filter dan menyaring atau mengurangi amplitude sinyal dengan frekuensi tinggi. Frekuensi cut off adalah frekuensi di mana amplitude sinyal dipotong atau dilewatkan dengan nilai yang lebih rendah dari itu. Selanjutnya adalah high pass filter. High pass filter adalah jenis filter yang memungkinkan sinyal dengan frekuensi tinggi di atas frekuensi cut off melewati filter dan menyaring atau mengurangi amplitude sinyal dengan frekuensi rendah. Frekuensi cut off adalah frekuensi di mana amplitude sinyal dipotong atau dilewatkan dengan nilai yang lebih tinggi dari itu. Bandpass filter. Bandpass filter adalah jenis filter yang memungkinkan sinyal dalam rentang frekuensi tertentu antara dua frekuensi cut off melewati filter, sementara menyaring atau mengurangi amplitude sinyal di luar rentan tersebut. Rentan frekuensi yang dilewati adalah antara frekuensi cut off bawah dan cut off atas.
Band pass filter digunakan ketika hanya rentang frekuensi tertentu dari sinyal yang ingin dipertahankan, sementara komponen di luar rentang tersebut dihilangkan. Baiklah, sekian video dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.